Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana sikap kita menghadapi nasihat Allah berupa ayat kauniyah, yakni COVID-19 ini? Sebenarnya kita harus mengambil sikap yang tegas. Ada dua sikap yang harus kita lakukan dengan kata kunci yang sangat sederhana. Sikap pertama adalah tetap. Tetap ini berupa tetap tenang dan tetap waspada. Menghadapi bencana musibah apapun, kalau kita tetap tenang, insya Allah ketenangan itu tidak menjadikan kita mengalami kegoncangan batin. Kata Ibnu Sina, tenang itu menghadirkan 50% sehat. Sedang cemas, gelisah, galau itu menghadirkan 50% penyakit. Karena itu menghadapi musibah pandemi global ini, kita harus berusaha tetap tenang dengan penuh keyakinan. Namun juga waspada, maka harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh ahlinya. Jadi mengikuti protokol kesehatan itu karena sudah ditetapkan oleh para ahli yang ngerti tentang COVID itu. Karena itu tetap waspada, mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dalam rangka apa? Semuanya merupakan bagian dari ikhtiar, usaha yang harus kita lakukan. Kemudian jangan abai, tapi juga jangan lebay. Nah, sebenarnya kata-kata kunci ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, maka insya Allah kita tidak sibuk berdebat, cari kambing hitam, dan saling menyalahkan. Maka kemudian yang muncul adalah sibukkan diri bermuhasabah, sibukkan diri bertaubat dan menggali hikmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah itu yang harus kita lakukan adalah kita coba renung. Jika musibah itu sebagai ujian iman, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan revitalisasi keimanan. Bukan sibuk mencari kambing hitam, bukan sibuk menyalahkan sana, menyalahkan sini. Menyadari bahwa setiap musibah itu ujian iman, maka yang harus disibukkan adalah melakukan penguatan iman. Yang kedua, jika musibah itu sebagai ujian kesabaran, maka harus memupuk jiwa sabar dan tawakal kepada Allah. Bukan putus asa, bukan lari ke tempat-tempat yang malah membuat malapetaka. Yang ketiga, jika musibah itu sebagai dampak krisis akhlak, maka harus segera memperbaiki akhlak. Ya, kalau musibah itu sebagai dampak krisis akhlak, orang sudah biasa berbohong, biasa berkhianat, biasa menipu, nah ini kebobrokan akhlak yang sangat memprihatinkan. Maka kalau musibah itu oleh sebab itu, harus segera memperbaiki akhlak. Jika musibah sebagai teguran karena dosa dan maksiat, maka harus segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Sedang jika musibah sebagai azab yang disegerakan karena manusia berbuat zalim, maka tidak ada langkah lain kecuali hentikan segala bentuk kezaliman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hasil muhasabah seperti ini kemudian harus melahirkan langkah spiritual. Langkah spiritual dalam menghadapi pandemi global atau dalam bahasa agama disebut ikhtiar. Nah, setelah usaha harus disertai dengan doa atau bisa digabung bersama usaha sambil berdoa. Dan setelah berdoa harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Apabila menghadapi berbagai musibah,
percobaan, ujian, tantangan, kita sudah melakukan 3 langkah ini, usaha, doa, dan tawakal, maka pasti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berhasil, atau kemungkinan yang kedua gagal. Namun, karena sudah usaha, doa, dan tawakal, begitu berhasil, maka bersyukur, tidak sombong. Karena keberhasilannya itu atas usaha yang direstui oleh Allah, dan semua urusan kemudian diserahkan kepada Allah. Adapun ketika usaha, doa, dan tawakal ternyata masih gagal, tidak mengenal kata putus asa. Yang muncul adalah sikap sabar. Dalam konteks ini, tidak ada ruang kesombongan bagi orang yang berhasil, dan tidak ada putus asa bagi orang yang gagal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika usaha, doa, tawakal gagal dan sabar, nah sabar ini melahirkan muhasabah, koreksi diri, mengapa saya gagal? Apakah usaha saya kurang maksimal? Apakah doa saya kurang sungguh-sungguh? Apakah tawakal saya setengah hati sehingga saya gagal? Maka hasil muhasabah itu bangkit usaha lagi, kemudian usaha lagi, doa, dan tawakal kepada Allah. Nah, spiritual ini harus kita bangun. Tidak bisa orang hanya mengandalkan tawakal sebelum diawali dengan usaha dan doa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.